Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Dalam bagian kedua ini, saya akan mengulas tentang akulah kebenaran. Di dalam terjemahan bahasa Yunani, kata kebenaran yang dipakai ialah aletheia. Kata ini hendak menerangkan bahwa kebenaran yang diucapkan oleh Yesus di dalam ayat ini bukanlah kebenaran biasa, tetapi kebenaran yang hakiki. Jika saya bisa membahasakannya secara lebih tegas, maka saya akan mengatakannya seperti ini. Inilah kebenaran yang benar-benar kebenaran. Di dalam ilmu tentang sejarah, kata aletheia bermakna duduk perkara yang nyata yang dikontraskan dengan dongeng. Di dalam filsafat, kata ini juga bermakna hal yang sungguh-sungguh nyata dalam arti mutlak. Dalam arti tertentu, kata aletheia bisa berarti kebenaran yang sungguh-sungguh nyata, yang sungguh-sungguh mutlak. Di dalam konteks perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, hal yang hendak diperlihatkan oleh Yesus ialah kehebatan Yesus sendiri. Di mana pernyataan-pernyataan Yesus atau kata-kata Yesus atau sabda-sabda Yesus mengenai kesempurnaan moral mencapai puncaknya di dalam Yesus, dan juga kenyataan mengenai kesempurnaan moral mendapat realisasinya di dalam Yesus. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Di dalam Perjanjian Lama, banyak sekali orang dan para nabi telah menceritakan tentang kebenaran, tetapi tidak ada yang berani mengatakan akulah kebenaran kecuali Yesus seorang diri. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang mengajarkan tentang kebenaran moral, pengajarannya itu harus juga sejalan dengan watak orang tersebut, dengan hidup dari orang tersebut. Sebab tidak mungkin seorang yang suka bersinah tapi mengajarkan tentang kesucian. Seorang yang suka mencuri tetapi mengajarkan soal nilai kedermawanan. Seorang yang bernafsu untuk menguasai tapi mengajarkan tentang keindahan kerendahan hati. Seorang pemarah tapi mengajarkan tentang keindahan penguasaan diri. Seorang yang memendam tapi mengajarkan tentang keindahan kasih dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga, semua yang diajarkan itu tidak akan berhasil, sebab kebenaran-kebenaran moral tidak bisa disampaikan hanya dengan kata-kata, tetapi harus dengan contoh yang nyata. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh guru manusia terbesar sekalipun. Tidak ada guru yang pernah menghayati dan mendarah dagingkan kebenaran sepenuhnya seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Oleh sebab itu, banyak sekali yang mengatakan, "Aku telah mengajarkan kebenaran kepadamu," tetapi tidak ada yang dapat berkata, "Akulah kebenaran." Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang datang ke dunia dan dengan tegas mengatakan, "Akulah kebenaran." Kata "akulah kebenaran" bukanlah menunjukkan kesombongan pribadi seorang Yesus, tetapi justru hendak menunjukkan konsistensi antara perkataan dan hidupnya. Sebab apa yang ia hidupi, ia sabdakan, dan apa yang ia sabdakan, ia hidupi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, permenungan dan penjelasan ini semakin meyakinkan kita
mengapa kita harus mengimani Yesus. Sebab semua kebenaran moral yang keluar dari mulutnya, semua itu dihidupi oleh dirinya. Semuanya itu terrealisasi di dalam kehidupannya. Sekali lagi, sebagai pengikutnya, kita hanya melihat Yesus, melihat kehidupannya, dan kita mengikutinya. Sebab tidak ada keraguan terhadap ajarannya, khususnya ajaran-ajaran moralnya. Dalam arti tertentu, kita bangga mengimani Yesus karena Yesus tidak hanya meninggalkan warisan rohani berupa ajaran-ajaran tentang kebenaran-kebenaran moral, tetapi Yesus juga meninggalkan warisan rohani yang sempurna, yaitu hidupnya sendiri yang begitu menyatu, mendarah daging dengan semua kebenaran-kebenaran moral yang ia sabdakan. Tuhan memberkati kita semua.